Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayumi Azami dan partner saya Lulu Fatma. Kami dari kelompok 5 mata kuliah media pembelajaran akan membahas mengenai sistematika perencanaan media pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu hakikat perencanaan media. Dilihat dari pengadaannya, media dapat menggunakan yang sudah ada yang dibuat oleh pihak tertentu atau produsen media. Dan kita dapat langsung menggunakannya. Begitu juga media yang sifatnya alamiah, yang tersedia di lingkungan sekolah juga termasuk yang dapat langsung digunakan. Selain itu, kita juga dapat membuat media sendiri sesuai dengan kebutuhan. Disinilah diperlukannya perencanaan. Jika kita memiliki media dengan cara membeli yang sudah ada, kegiatan perencanaan media tidak terlalu banyak dilakukan. Cukup dengan mencocokkan materi yang akan diajarkan dengan media yang tersedia. Berbeda halnya jika kita membuat media sendiri berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini diperlukan analisis terhadap berbagai aspek sehingga pas dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan media. Prosedur pengembangan media. Langkah pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan tujuan. Selanjutnya perumusan butir-butir materi. Kemudian perumusan alat pengukur keberhasilan. Selanjutnya GBPM dan dilanjutkan dengan penulisan naskah media. Selanjutnya tes atau uji coba, kemudian revisi, dan yang terakhir yaitu naskah siap produksi. Nah, untuk lebih jelasnya akan kami bahas langkah-langkah tersebut. Langkah pertama tadi yaitu identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Sebuah perancangan media didasarkan atas kebutuhan atau need. Salah satu indikator adanya kebutuhan karena di dalamnya terdapat kesenjangan atau gap. Nah, kesenjangan di sini dimaksudkan adalah adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Dalam pembelajaran yang dimaksud dengan kebutuhan adalah adanya kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang mereka miliki sekarang. Adanya kebutuhan seyogyanya menjadi dasar dan pijakan dalam membuat media pembelajaran. Sebab dengan dorongan kebutuhan inilah media dapat berfungsi dengan baik. Beberapa learning style yang dapat diidentifikasi dari siswa adalah yang pertama yaitu taktil atau kinestetik. Nah, di sini dimaksudkan adalah para siswa memperoleh hasil belajar optimal apabila disibukkan dengan suatu aktivitas. Di sini mereka tidak ingin hanya membaca, tetapi ikut terlibat langsung melakukan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu visual atau perseptual. Di sini dimaksudkan adalah para siswa memperoleh hasil belajar optimal dengan penglihatan. Demonstrasi dari papan tulis, diagram, grafik, dan tabel adalah semua alat berharga untuk mereka para pelajar tipe visual. Kemudian yang ketiga yaitu auditori. Auditori ini para pelajar menyukai informasi dengan format bahasa lisan. Jadi hasil belajar diperoleh melalui mendengarkan ceramah kuliah dan mengambil bagian pada diskusi kelompok. Kemudian yang keempat yaitu aktif versus reflektif aktif. Jadi maksudnya di sini yaitu para pelajar suka memikirkan sesuatu dengan tenang. Kemudian yang nomor selanjutnya, sequential versus global sequential. Jadi di sini maksudnya para pelajar menyukai untuk berproses step by step terhadap suatu cara dan hasil akhir yang sempurna. Kemudian yang terakhir yaitu global.
Di sini para pelajar menyukai suatu ikhtisar atau gambaran besar dari apa yang mereka akan lakukan sebelum menuju pembelajaran dengan proses yang kompleks. Nah, baik, selanjutnya yaitu perumusan tujuan. Dalam pembelajaran, tujuan juga merupakan faktor yang sangat penting, karena tujuan itu akan menjadi arah kepada siswa untuk melakukan perilaku yang diharapkan dengan tujuan tersebut. Tujuan yang baik yaitu yang jelas, terukur, operasional, tidak mudah untuk dirumuskan oleh guru, diperlukan latihan, penelaahan terhadap kurikulum dan pengalaman saat melakukan pembelajaran di kelas. Sebagai patokan, sebaiknya perumusan tujuan haruslah memiliki ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu learner oriented. Nah, di sini learner oriented adalah dalam merumuskan tujuan harus selalu berpatokan pada perilaku siswa dan bukan perilaku guru. Sehingga dalam perumusannya kata-kata siswa secara eksplisit dituliskan. Selain itu, perilaku yang diharapkan dicapai harus mungkin dapat dilakukan siswa dan bukan perilaku yang tidak mungkin dilakukan oleh siswa. Tujuan ini berorientasi pada hasil, sehingga secara kuantitas dapat diukur. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu operasional. Operasional di sini adalah perumusan tujuan harus dibuat secara spesifik dan operasional sehingga mudah untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Tujuan yang spesifik ini terkait dengan penggunaan kata kerja. Kata kerja yang umum akan menghasilkan perilaku atau tindakan siswa yang juga bersifat umum. Namun sebaliknya, kata kerja yang khusus akan menghasilkan perilaku yang khusus pula. Kemudian yang terakhir yaitu ABCD. ABCD di sini A-nya itu audience, B-nya behavior, C-nya conditioning, dan yang D itu degree. Selanjutnya ada perumusan materi. Titik tolak perumusan materi pembelajaran adalah dari rumusan tujuan. Materi berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Nah, dalam materi perlu disusun dengan memperhatikan beberapa kriteria tertentu. Yang pertama ada sahih atau validan. Nah, di sini materi yang dituangkan dalam media untuk pembelajaran benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. Hal ini juga berkaitan dengan keaktualan materi sehingga materi yang disiapkan tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk masa yang akan datang. Nah, yang kedua ada tingkat kepentingan atau signifikan. Dalam memilih materi perlu dipertimbangkan beberapa pertanyaan seperti sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari, mengapa, dan gimana, penting untuk siapa. Maka dari itu, materi yang diberikan kepada siswa tersebut benar-benar yang dibutuhkannya. Dan yang ketiga, ada kebermanfaatan. Kebermanfaatan yang dimaksud haruslah dipandang dari dua sudut pandang. Nah, yang pertama ada kebermanfaatan akademis dan kebermanfaatan non-akademis. Kebermanfaatan akademis yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa, sedangkan non-akademis yaitu berupa life skill, pengetahuan aplikatif, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkannya dalam kehidupan keseharian. Selanjutnya ada perumusan alat pengukur keberhasilan. Di sini pembelajaran yang kita lakukan haruslah diukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Dan untuk mengukur hal tersebut, maka diperlukan alat pengukur hasil belajar berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku. Alat pengukur keberhasilan belajar ini perlu dikembangkan dengan berpijak pada tujuan yang telah dirumuskan dan harus sesuai dengan materi yang sudah disiapkan. Yang perlu diukur ada 3 kemampuan. Yang pertama yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dirumuskan secara rinci dalam tujuan. Maka dari itu, adanya hubungan yang erat antara tujuan, materi, dan tes pengukur keberhasilan. Nah, ketiga hal tersebut harus relevan. Selanjutnya ada penulisan garis besar program media atau biasa disebut GBPM. GBPM merupakan petunjuk yang dijadikan pedoman oleh penulis naskah dalam penulisan naskah program media. GBPM juga dibuat dengan mengacu pada analisis kebutuhan, tujuan, dan materi. Untuk program GBPM disusun
setelah dilakukannya telaah topik yang akan dibuat programnya. Kegiatan telaah topik ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena tidak semua topik yang ada dalam GBPM cocok untuk dibuat media tertentu seperti video atau radio. Selanjutnya yang terakhir ada penulisan naskah media. Naskah dalam perencanaan program media yaitu sebagai pedoman tertulis yang berisi informasi dalam bentuk visual, audio, dan video sebagai acuan dalam pembuatan media tertentu, sesuai dengan tujuan dan kompetensi tertentu juga. Nah, naskah perlu dibuat dan dilakukan yaitu karena media pembelajaran yang mengandung isi materi dan tujuan yang diharapkan tercapai. Melalui naskah inilah tujuan dan materi dituangkan dengan kemasan sesuai dengan jenis media, yang dibuat dengan benar-benar akan memiliki kesesuaian dengan tujuan.